Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat hari Jumat. Jangan lupa untuk bersalawat ya. Jaga kesehatannya dan sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan. Sekarang kita belajar tematik, masih tema 7, subtema 2, dan sekarang pembelajaran kelima dan keenam. Ya, silahkan dipersiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing. Ya, berdoa dimulai, selesai. Nah, yuk kita belajar dengan penuh semangat ya. Tujuan pembelajarannya ya, pembelajaran kelima. Yang pertama, setelah membaca teks tentang keragaman kesenian daerah di Indonesia, siswa mampu menyebutkan beberapa nama tari daerah Indonesia dengan benar. Lalu yang kedua, setelah melihat peragaan tari, siswa dapat menjelaskan gerakan tangan, kaki, dan kepala saat menari dengan tepat. Lalu yang ketiga, setelah mendapat bimbingan guru, siswa mampu mempraktikkan gerakan tangan, kaki, dan kepala saat menari dengan berani dan percaya diri. Lalu yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan gagasan pokok setiap paragraf dalam teks dengan tepat. Nah, tujuan pembelajaran keenamnya yaitu yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan arti kata sulit dalam teks. Lalu yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi ide pokok dan informasi baru dari teks bacaan tersebut dengan benar. Lalu yang ketiga, setelah pengamatan teks, siswa dapat mengetahui fungsi alat musik dalam pementasan diri. Lalu yang keempat, setelah berlatih, siswa mampu memperagakan tari diiringi dengan alat musik dengan percaya diri. Pembelajaran kelima ya, muatan SBDP. Mempraktikkan gerak dasar tari daerah. Pada pembelajaran sebelumnya ya, kita telah mempelajari mengenai pola lantai dari suatu tari daerah. Nah, sekarang kita akan mempelajari gerak dasar yang ada pada suatu tari daerah. Ya, sama seperti budaya di negeri kita, gerak dasar tari daerah juga memiliki keragaman. Ya, gerak dasar merupakan unsur utama dalam suatu tari. Gerak dasar tari daerah meliputi yaitu gabungan dari gerak kepala, gabungan dari gerak tangan, gabungan dari gerak kaki, dan gabungan dari gerak badan. Nah, bentuk gerakan setiap anggota tubuh dalam suatu tari daerah juga beragam, ya, yaitu gerak yang lemah lembut, gerakan mengentak, dan gerakan yang memerlukan ruang luas atau sempit. Tempo dari gerakannya pun juga beragam, ya, antara lain yaitu tempo cepat, sedang, dan lambat. Selanjutnya, muatan PPKN ya, menjelaskan keragaman kesenian daerah dan cara melestarikannya. Nah, selain rumah adat dan pakaian adat, Indonesia juga kaya akan kesenian daerah. Ya, setiap provinsi memiliki kesenian daerah yang harus dilestarikan. Nah, salah satu kesenian daerah yaitu adalah seni tari. Ya, seni tari merupakan tradisi yang biasa ditampilkan saat upacara adat tertentu. Nah, keragaman kesenian daerah yang dimiliki Indonesia dapat kita lestarikan ya melalui upaya-upaya berikut. Yang pertama yaitu menghargai kesenian yang dimiliki oleh daerah lain. Lalu yang kedua, mempelajari seni tari dan alat musik daerah lain dengan bersemangat. Ya, lalu yang ketiga, mengenalkan seni pertunjukan daerah kepada orang lain, lalu menghafalkan dan menyanyikan lagu daerah dengan bersemangat, dan mempromosikan kesenian suatu daerah sesuai pengetahuan. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia ya, menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Nah, banyak teks non-fiksi yang dapat kalian baca. Ya, untuk memahaminya, kalian dapat mencari informasi penting dari teks tersebut. Informasi penting dalam teks yang sudah didapat, ya, sebaiknya ditulis dalam bentuk ringkasan. Saat mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi penting, pastikan kalian memahami isi informasi tersebut. Jika informasi yang diperoleh tidak dapat dipahami, maka kalian akan kesulitan untuk menjelaskannya kepada orang lain. Nah, perhatikan hal-hal berikut saat menjelaskan informasi penting dalam teks. Yang pertama yaitu jangan mengurangi atau menambah informasi di luar isi teks yang dibaca.
Lalu yang kedua, jika ada kata sulit, carilah artinya terlebih dahulu, lalu jelaskan arti kata tersebut menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Lalu yang ketiga, catatlah dan jelaskan bukti atau fakta yang mendukung isi teks. Lalu yang keempat, jangan menggabungkan informasi yang didapat dengan tanggapan atau komentarmu tentang teks tersebut. Ya, lalu yang kelima, gunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami oleh orang lain. Nah, selanjutnya menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi 2. Informasi penting dalam teks non-fiksi dapat disampaikan secara lisan. Langkah-langkah yang dapat kalian lakukan saat menyampaikan informasi penting dalam teks sama dengan saat kalian menjelaskan isi teks secara tertulis. Pembelajaran ke-6 ya, muatan SBDP, menjelaskan iringan musik tarian daerah. Tari daerah yang dipentaskan biasanya diiringi dengan musik, ya. Alat musik yang digunakan untuk mengiringi tari daerah biasanya menggunakan alat musik tradisional. Iringan musik pada sebuah tarian dapat menambah suasana pementasan tari. Ya, gerak tari berbeda-beda tergantung pada jenis tempo musik yang dimainkan. Dengan menggabungkan musik tradisional dengan tari daerah, akan membuat pementasan sebuah tari menjadi lebih indah dan menarik. Selanjutnya tugas ya. Nah, untuk tugas hari ini silakan kalian kerjakan halaman 85, halaman 87 dan halaman 90. Ya, sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.